Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian dari konstitusi. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Sebagai dokumen tertulis, konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis. Di samping konstitusi tertulis, dalam sebuah negara terdapat konstitusi tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini biasa disebut konvensi. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan antara lain pengambilan keputusan dalam sidang MPR secara musyawarah mufakat dan pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Fungsi konstitusi menurut Jimli Asidiki. Yang pertama yaitu penentu dan pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Fungsi yang keempat yaitu pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Fungsi yang kelima sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yaitu rakyat, kepada organ negara. Yang keenam sebagai simbolik, sebagai pemersatu. Fungsi yang ketujuh yaitu simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Fungsi yang kedelapan, simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, sebagai pengendalian masyarakat. Dan fungsi yang terakhir adalah sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat. Fungsi Undang-Undang Dasar pada negara demokrasi.
Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini menurut Miriam Budiarjo disebut konstitualisme. Proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 dengan kronologi sebagai berikut. Pada persidangan ini, BPUPKI dibagi-bagi ke dalam panitia-panitia. Di antaranya panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia pembelaan tanah air yang diketuai R. Abikusno Cokro Suyoso. Dan panitia ekonomi keuangan yang diketuai Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar membahas pembentukan lagi panitia kecil yang bertugas secara khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar dengan susunan panitia. Dr. Supomo sebagai ketua dan beranggotakan Wongsonegoro, R. Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R. Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil, diantaranya tentang lambang negara dan negara kesatuan. Tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang mencantumkan 3 masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 15 bab, 42 pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Tanggal 15 Juli 1945, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan umum mengenai dasar, falsafah, serta sistem yang dipakai dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar menerangkan secara rinci pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, setelah melalui perdebatan seru, rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh sidang BPUPKI. Sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Dalam sidang tersebut disepakati beberapa perubahan rumusan naskah pembukaan yang berasal dari Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI. Perubahan yang disepakati dalam sidang PPKI antara lain: pertama, kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan.
Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pasal 6 Undang-Undang Dasar. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang menyepakati beberapa perubahan rumusan naskah Undang-Undang Dasar, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia memutuskan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikianlah anak-anakku. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.